Sobat Tipers, kalian pernah gak sih masuk kelas yang materinya penting banget, tapi baru beberapa menit udah mulai kehilangan fokus? Padahal belum tentu materinya yang susah, bisa aja cara penyampaiannya yang kurang menarik atau belum dirancang dengan baik. Nah, di video kali ini kita akan bahas bagaimana instructional design membantu membuat pembelajaran jadi lebih efektif, lebih menarik, dan lebih mudah dipahami. Yuk langsung kita bahas dan dipahami ya. Dalam pembelajaran ada beberapa aspek penting yang sebenarnya saling terhubung. Mulai dari instructional design, attention, concept learning, perception, attitude change, sampai memory. Kalau salah satu bagian tidak berjalan optimal, proses belajar juga bisa ikut terganggu. Sebelum membahas aspek lainnya, kita kenalan dulu dengan instructional design. Jadi, apa itu instructional design? Instructional design merupakan proses perencanaan pembelajaran secara sistematis agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Instructional design dirancang agar audiens benar-benar memahami materi yang disampaikan. Selanjutnya ada attention. Attention adalah proses memusatkan perhatian pada stimulus tertentu agar informasi dapat diterima dengan baik. Karena kalau audiens saja belum fokus, informasi yang disampaikan kemungkinan besar juga akan sulit dipahami. Dalam attention, ada beberapa prinsip yang bisa digunakan. Pertama, variasi stimulus, misalnya menggunakan gambar, video, atau aktivitas singkat agar pembelajaran tidak monoton. Kedua, relevansi. Audiens biasanya lebih tertarik ketika materi terasa dekat dengan pengalaman mereka. Ketiga, yaitu kejutan. Bisa berupa fakta unik atau pertanyaan pemantik agar perhatian meningkat. Penerapan attention bisa dilakukan melalui storytelling, visual menarik, ice breaking, maupun contoh kontekstual. Nah, setelah perhatian audiens didapatkan, tahap berikutnya adalah concept learning. Lalu, apa itu concept learning? Concept learning adalah proses memahami konsep melalui identifikasi karakteristik, kategori, dan hubungan antar konsep. Jadi, peserta didik tidak hanya menghafal definisi, tetapi juga memahami makna dari konsep tersebut. Dalam concept learning, contoh dan non-contoh itu penting, karena dengan melihat perbandingan, audiens jadi lebih mudah memahami karakteristik suatu konsep. Concept learning dapat diterapkan melalui ilustrasi, analogi, studi kasus sederhana, dan latihan identifikasi konsep. Semakin konkret contoh yang diberikan, biasanya konsep juga akan lebih mudah dipahami. Selanjutnya ada perception. Perception adalah proses individu menafsirkan informasi yang diterima melalui indera. Menariknya, persepsi setiap orang bisa berbeda-beda, tergantung pengalaman dan cara informasi disampaikan. Artinya, pesan yang kita maksud belum tentu diterima sama persis oleh audiens. Persepsi dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya, konteks lingkungan belajar, dan interpretasi individu. Karena itu, penyampaian materi harus dibuat jelas, terstruktur, dan tidak menimbulkan multitafsir. Penerapan perception dapat dilakukan dengan menggunakan visual yang jelas, bahasa yang sederhana, dan penyajian informasi yang mudah dipahami. Karena kadang masalah pembelajaran bukan materi yang sulit, tetapi cara penyampaiannya yang membingungkan. Pembelajaran yang baik sebenarnya tidak berhenti di pemahaman saja. Idealnya, ada perubahan sikap atau attitude change setelah seseorang menerima informasi baru. Lalu, apa itu attitude change? Attitude change adalah perubahan sikap, pandangan, atau perilaku individu setelah menerima informasi atau pengalaman baru. Perubahan sikap biasanya dipengaruhi oleh persuasi, kredibilitas sumber informasi, dan pendekatan emosional. Audiens cenderung lebih mudah menerima pesan ketika informasi disampaikan oleh sumber yang dipercaya. Penerapan attitude change dapat dilakukan melalui studi kasus nyata, simulasi, maupun testimoni. Karena pengalaman nyata biasanya lebih mudah memengaruhi cara pandang seseorang dibanding teori semata. Terakhir, ada memori. Jadi, apa itu memori dalam pembelajaran? Memori adalah kemampuan individu dalam menyimpan, mempertahankan, dan mengingat kembali informasi yang telah dipelajari. Karena tujuan pembelajaran bukan hanya membuat audiens paham sesaat, tetapi
juga mampu mengingat informasi dalam jangka waktu lebih lama. Prinsip memori meliputi pengulangan materi, asosiasi dengan pengalaman sebelumnya, dan penguatan melalui latihan. Semakin sering informasi diproses secara bermakna, maka semakin besar kemungkinan informasi tersebut dapat diingat. Strategi memori dapat dilakukan melalui rangkuman, mnemonik, latihan recall, diskusi ulang, dan penggunaan media visual. Strategi tersebut membantu meningkatkan retensi informasi dalam proses pembelajaran. Setelah memahami instructional design, kita jadi sadar bahwa pembelajaran efektif bukan hanya soal materi, tetapi juga bagaimana materi itu dirancang dan disampaikan. Nah, kalau kalian menjadi seorang instructional designer, strategi apa yang akan kalian gunakan agar pembelajaran menjadi lebih bermakna? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir ya Sobat Tipers. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya dan tetap semangat belajar!